Jadi pertama-tama kita akan membuka Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Lalu kita buat new project. Di sini saya membuat nama Visual Basic-nya yaitu klinik. Sesudah masuk ke aplikasi, sini kita pertama akan mengatur form 1 terlebih dahulu. Dan sebelum kita membuka Microsoft Access, kita simpan terlebih dahulu Microsoft Visual Basic kita. Lalu kita pilih Save. Kemudian kita akan masuk ke Microsoft Access. Untuk membuat database, pertama kita pilih blank dokumen dan kita simpan di mana tempat Microsoft Visual Basic kita tadi. Di sini saya membuat namanya yaitu System. Kemudian kita pilih OK. Untuk tabel pertama di sini saya membuat namanya Login. Untuk file pertama di sini kita membuat nama user dan kita ganti menjadi tipe datanya teks. Kemudian yang kedua kita akan membuat password dan tipe datanya yaitu teks juga. Di sini kita membuat nama usernya AA dan passwordnya AA. Ini adalah nama user dan password yang akan kita buat di dalam form login nanti. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua. Untuk tabel yang kedua di sini saya membuatnya namanya yaitu TB pasien. Untuk kelanjutannya Anda bisa melihat di layar. Sudah selesai, kita simpan database kita. Kemudian kita close Microsoft Access-nya. Kemudian kita akan masuk ke Microsoft Visual Basic tadi. Kemudian untuk form 1 di sini saya menggunakan 7 label, 6 text box, 1 date time picker, 1 data grid view, dan 5 button. Di sini saya akan menghubungkan Visual Basic dengan database terlebih dahulu.
Kemudian kita akan menghubungkan data grid view 1 dengan database kita tadi, yaitu dengan database TB pasien. Kemudian di sini saya akan membuat modul untuk tempat mendeklarasikan coding. Pertama kita akan mengimport sistem data oleh DB. Di sini John akan menghubungkan Visual Basic kita dengan database kita tadi. Kemudian kita akan membuat coding di form pasien. Pertama kita harus mengimport sistem data oleh DB, kemudian mendeklarasikan apa itu CN, DA, DS, CMD, dan juga RD. Lalu kita akan membuat subbersih. Arti dari coding subbersih yaitu, jika subbersih dipanggil textbox 1, textbox 2, 3, dan seterusnya, dia akan menghapus semua teks atau apapun yang ada di textbox tersebut. Kemudian kita membuat subtampil. Jika kita memanggil subtampil, ia akan memanggil tabel TB pasien dari database yang sudah kita buat tadi. Dan di sini juga data grid view 1 hanya bisa membaca, tidak bisa mengedit. Kemudian kita akan menghubungkan form 1 kita atau form pasien dengan database tadi. CN akan membuka database kita, kemudian call tampil dan call bersih. Di sini dia akan menampilkan database dan mengosongkan semua text box. Dan kita jalankan program. Beginilah bentuk dari coding kita yang telah kita buat. Di button 1 kita hanya memanggil bersih. Jika kita menekan button 1 atau button baru, maka ia akan memanggil call bersih. Kemudian kita akan membuat coding pada button 2 atau simpan. Jika button 2 diklik, CMD akan mengambil database dari TB pasien, di mana nomor pasien adalah textbox 1. Jika tidak dapat dieksekusi, CMD akan menghubungkan database TB pasien dengan textbox 1, 2, 3, textbox 4, 5, data lahir.valu, dan textbox 6. Kemudian CMD akan mengeksekusi lagi. Jika coding benar, akan muncul box dengan 5 data tersimpan. Kemudian call tampil dan call bersih. Jika tidak, akan keluar box dengan kalimat data sudah ada, kemudian call tampil dan call bersih.
kita akan menjalankan program. Di sini saya mencoba untuk menyimpan data-data. Dan kemudian menekan tombol simpan. Kemudian kita akan membuat coding pada button 3, yaitu hapus. Arti dari coding ini yaitu jika textbox 1 kosong, kemudian akan muncul box data wajib diisi, else akan keluar box dengan kalimat benar data akan dihapus dan konfirmasi hapus. Akan keluar yes atau no pada Windows. Kemudian CMD akan menghapus data dari TB pasien di mana nomor pasien yaitu di textbox 1. Kemudian CMD akan mengeksekusi. Jika benar akan muncul kalimat data sudah dihapus. Kemudian call tampil, call bersih, else call bersih. Untuk button 4 atau button update, arti dari coding di sini yaitu jika textbox 1 kosong, kemudian akan muncul textbox dengan kalimat data wajib diisi. Lalu CMD akan mengeksekusi atau mengupdate TB pasien dari database dengan nama pasien yaitu textbox 2, jenis kelamin textbox 3, agama textbox 4, alamat textbox 5, tanggal lahir yaitu DT lahir, telepon textbox 6 di mana nomor pasien yaitu textbox 1. Jika berhasil akan keluar textbox dengan kalimat data sudah diubah. Kemudian akan call tampil dan call bersih. Sebelum mencoba codingannya, di sini saya akan membuat coding pada data grid view 1. Jika kita menekan kolom pada data grid view, data akan keluar. Di sini kita memilih data grid view 1 cell click, yang artinya jika kita mengklik kolom pada data grid view akan terjadi sesuatu. Maka kita deklarasikan ubah sebagai integer yang artinya nothing atau tidak terjadi apa-apa. Dengan ubah yaitu data grid view 1 current row dengan data grid view 1 yaitu textbox 1 di kolom 0, textbox 2 di kolom 1, textbox 3 di kolom 2, textbox 4 di kolom 3, textbox 5 di kolom 4, textbox 6 di kolom 6, dan DT lahir di kolom 5. Dan beginilah hasil coding dari data grid view jika diklik dan button update. Kemudian kita akan membuat coding pada button 5 atau tombol keluar. Di sini arti coding tersebut yaitu jika kita keluar atau menekan button 5 akan keluar MSG box dengan kalimat terima kasih. Kemudian
keluar dari form. Kemudian di sini kita akan membuat form baru yaitu form dokter. Dengan mengklik kanan klinik, kemudian kita pilih Windows Form. Pada form dokter di sini saya menggunakan 5 label, 5 text box, 1 data grid view, dan 5 button. Kemudian kita akan menghubungkan data grid view 1 dengan database TB dokter yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat coding yang sama dengan form pasien dan hanya perlu mengubah-ubah sedikit. Kita akan membuat form obat dengan 5 label, 5 text box, 5 button, dan 1 data grid view 1 dengan coding yang sama seperti di form pasien dan dokter dan hanya perlu diubah-ubah sedikit.
kita akan membuat coding, yaitu untuk jika textbox 1 di enter maka akan terjadi sesuatu. Arti dari coding ini yaitu jika kita menekan tombol enter, kemudian dia akan fokus ke textbox 2. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian di sini kita akan membuat form transaksi. Sini kita menggunakan 24 label, 20 text box, 1 date time picker, 5 button, dan 1 data grid view. Pertama kita import sistem data oleh DB dan deklarasikan apa itu CN, DA, DS, CMD, kemudian RD. Kita buat sub bersih. Jika kita call bersih, textbox 1, 2, 3, dan seterusnya akan kosong. Dan kemudian kita membuat sub hidup. Jika kita memanggil sub hidup, dengan otomatis textbox 1, 2, 3, dan seterusnya akan hidup atau bisa diketik. Lalu kita membuat sub mati. Jika kita call sub mati, dengan otomatis textbox 1, 2, 3, dan seterusnya akan mati atau tidak bisa diketik. Sebelum menjalankan form transaksi, kita akan terlebih dahulu membuat login. Ini saya menggunakan 3 label, 2 text box, dan 2 button. Pertama-tama kita import sistem data oleh DB. Kita buat modul dengan nama koneksi. Pertama kita akan mengimport sistem data oleh DB, lalu mendeklarasikan nama user sebagai string, chown sebagai oleh DB connection yaitu untuk mengkoneksikan database, CMD, DA, DS, RD, dan query sebagai string. Lalu kita membuat subconnect. Kemudian pada coding login, arti dari coding tersebut yaitu dia akan fokus ke textbox 1, kemudian akan memanggil connect, yaitu mengoneksikan dengan database kita tadi. Dan sebelum menjalankan form login, kita buat terlebih dahulu form menu utama. Di sini saya menggunakan tool strip dan juga menu strip. Kemudian kita akan membuat coding pada menu login atau button login. Di sini query akan mengambil database dari database login tadi, di mana nama user yaitu di textbox 1 dan password di textbox 2. Kemudian CMD akan mengeksekusi. Jika berhasil, akan muncul pesan login sukses dan akan langsung masuk ke menu utama. Jika tidak, akan muncul pesan login gagal.
pada button keluar hanya kita buat coding yaitu end atau selesai. Jika kita klik button 2, dia akan keluar dengan sendirinya. Kemudian pada form menu utama, di sini kita akan mengimport sistem Windows Form. Pada privat sub menu utama kita pilih form closing, yang artinya akan terjadi sesuatu jika form itu ditutup. Arti dari coding ini yaitu jika kita menutup form akan muncul kalimat apakah Anda ingin keluar dan akan ada pilihan yes atau no. Kemudian keluar. Jika kita pilih yes, kita akan masuk ke menu login. Pada toolstrip data pasien, jika kita mengklik data pasien, kita akan menuju ke form pasien. Kita lakukan hal yang sama pada toolstrip lainnya. Kemudian pada tombol toolstrip kelima, arti dari coding tersebut yaitu jika kita mengklik tombol itu akan muncul pesan apakah Anda ingin keluar dan ada pilihan yes atau no. Jika ya, kita akan menuju ke form login. Untuk coding di form transaksi, pertama kita import sistem data oleh DB terlebih dahulu. Kemudian kita deklarasikan CN sebagai oleh DB connection, DA sebagai oleh DB data adapter, DE sebagai dataset, CMD sebagai oleh DB comment, dan RD sebagai oleh data reader. Kemudian kita akan buat sub bersih. Jika sub bersih dipanggil, txt 1, 2, 3 dan seterusnya akan kosong dan fokus di txt1. Kemudian kita buat sub hidup. Arti dari coding ini yaitu txt1, 2, 3 dan seterusnya akan hidup atau bisa diketik di text box tersebut. Lalu kita buat sub mati. Ini kebalikan dari sub hidup. Arti dari coding ini yaitu txt1 dan seterusnya tidak dapat diedit jika sub mati dipanggil. Kemudian kita buat sub normal. Arti dari coding ini yaitu kita panggil sub bersih. Lalu btn1 true, btn2 false, btn3 false. Lalu btn4 keluar. Lalu kita buat sub tampil. Arti dari coding ini yaitu DA akan menghubungkan Visual Basic dengan database kita yang namanya TB Rekam.
Kita koneksikan data grid view kita dengan database itu. Lalu kita koneksikan database kita dengan Visual Basic. Kita buat coding di BTN1 atau button baru. Kita panggil hidup, bersih, dan fokus di TXT1. Membuat jika kita mengenter nomor pasien, dia akan keluar data dari TB pasien. Di coding ini yaitu jika TXT2 diklik enter, maka dia akan mengambil data dari database TB pasien di mana nomor pasien ada di TXT2. Terbaca dengan otomatis TXT3 yaitu di kolom 1 dan TXT4 di kolom 4 yang ada di database. Kemudian fokus di TXT6. Atau jika tidak ada data, maka akan keluar pesan kode tidak terdaftar. Lalu fokus di TXT2. Kita buat coding untuk jika TXT1 diklik enter maka dia fokus ke TXT5 juga dengan selanjutnya. Dengan TXT2 di sini kita akan membuat coding pada TXT6, yaitu jika kode dokter diklik enter maka akan keluar database dari TB dokter di database kita.
sesuai dengan TXT12. Di sini jika kita mengklik enter kode obat, maka secara otomatis akan keluar data TB obat dari database kita. Pada button 5 atau total, arti dari coding ini yaitu masukkan atau dim total sebagai integer dari data grid view 1. Lalu TXT17 atau biaya obat adalah hasil dari total. Kemudian di TXT16 atau biaya dokter secara otomatis akan keluar 200.000. Kemudian di TXT17 adalah perhitungan dari TXT14 dikali TXT15. TXT18 yaitu perhitungan dari TXT16 ditambah TXT17. Jika sudah terhitung, maka fokus di TXT19. Pada TXT19 yaitu jika kita klik enter pada TXT19, maka di TXT20 adalah pengurangan dari TXT19 dan TXT18, dan di TXT21 adalah TXT20. Kemudian kita panggil sub mati. Kita akan membuat coding di BTN simpan. Arti dari coding ini yaitu jika BTN2 diklik, maka CMD akan mengambil atau menyimpan data ke database dengan nama TB rekam, di mana nomor rekam yaitu di TXT1, kemudian dieksekusi oleh RD. Jika tidak, CMD akan menyimpan dengan TXT1, TXT5, TXT9, TXT10, TXT11, 15, 16, 17, 18, 6, dan 2. Kemudian CMD akan mengeksekusi lagi.
Jika berhasil, maka akan muncul pesan data tersimpan, kemudian panggil sub tampil dan bersih. Jika tidak, akan muncul pesan data sudah ada, kemudian panggil tampil dan panggil bersih. Kemudian pada BTN 4 atau keluar, arti dari coding ini yaitu jika BTN 4 diklik maka keluar atau form tertutup, kemudian call normal. Kita akan membuat coding pada button cetak, tapi sebelumnya kita akan buat coding pada print dokumen. Pertama kita pilih toolbox, kemudian print dokumen. Lalu kita masukkan coding seperti di gambar. Lalu pada button 3 atau cetak, secara otomatis dia akan memprint dokumen 1.